Ini adalah lanjutan video pembahasan soal untuk buku soal-soal Kiat Sukses USDA 2021 mata pelajaran IPA paket 2. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Pada soal diberikan gambar seseorang mendorong mobil dengan gaya 400 Newton. Beberapa temannya akan membantu dengan gaya yang dimiliki masing-masing. Besarnya seperti pada tabel. Ban mobil dengan jalan terdapat gaya gesekan sebesar 420 Newton. Jika mobil akan dipindahkan sejauh 15 meter dengan usaha 9.000 Joule, maka 3 orang yang paling tepat untuk membantu adalah... Nah, jika digambarkan arah gaya dan besarnya, digambarkannya seperti ini. Jadi mobil bergerak ke kanan misalnya, ada gaya dorong 400 Newton, kemudian ada gaya gesek antara ban mobil dengan jalannya itu 420 Newton. Nah, ditambah berapa gayanya agar mobilnya bisa berjalan. Nah, tambahan gayanya itu berasal dari teman-temannya yang membantu mendorong. Kita cari dulu untuk gaya yang diperlukan berapa. Jadi tadi ada gaya dorong, ada gaya gesek yang melawannya, kemudian jarak perpindahannya 15 meter, dan usaha yang timbul itu 9.000 Joule. Ditanyakan F tambahannya berapa. Nah, sebelum kita menghitung F tambahannya, kita cari dulu F total agar mobilnya bisa berjalan. Masih sama rumusnya, usaha sama dengan resultan gaya kali jarak perpindahan. W-nya kita isi 9.000 Joule, S-nya 15 meter, dan berapa resultan gayanya? Ya, jika ditanya resultan gaya berarti 9.000 dibagi 15, ketemunya 600 Newton. Oh, jadi agar mobilnya berpindah sejauh 15 meter, terus usaha yang dihasilkan adalah 9.000 Joule, maka perlu gaya total 600 Newton. Oke. Kemudian 600 Newton ini merupakan gaya dorong seluruhnya dikurangi gaya gesek. Jadi untuk gaya yang diberikan oleh orang-orang yang mendorong itu ke kanan, gaya geseknya berlawanan ke kiri, sehingga di sini harus dikurangi atau dicari selisihnya. Kita masukkan, jadi resultan gayanya 600 didapat dari sini tadi. Terus F dorongnya, gaya dorongnya 400 ditambah X. X itu gaya tambahannya yang akan kita cari, sedangkan 400 itu yang gaya dorong orang tersebut, 400 Newton. Dikurangi gaya geseknya. Kemudian kita pindah ruas, min 420-nya. Kemudian kalau sudah kurungnya bisa dibuka dan 400-nya juga bisa dipindah. Nah, jadi X sendiri itu 1020 dikurangi 400 sama dengan 620 Newton. Jadi agar mobilnya bergerak, kita harus punya tambahan gayanya 620 Newton. Nah, gaya 620 Newton itu bisa dilakukan oleh siapa saja? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ada Adam, Bakri, Hasan, Usman, dan Ali masing-masing punya gaya dorong seperti pada tabel di sini. Nah, untuk pilihannya, coba kita cari gaya, resultan gaya yang dihasilkan oleh masing-masing opsi. Misalnya yang A. Kalau yang mendorong itu Bakri, Hasan, Ali, itu hasilnya berapa? Nah, kamu harus pilih jawaban yang nantinya jika kamu tambahkan gayanya itu ketemunya 620 Newton. Gaya yang dibutuhkan tadi. Nah, silahkan kamu hitung dulu berapa gaya yang dihasilkan oleh masing-masing yang disebutkan oleh opsi.
Jadi Bakri itu kan 190 didapat dari ini datanya. Hasan 180, Ali 220. Kamu jumlahkan hasilnya berapa? Begitu juga yang lain. Kalau sudah kalian hitung, silahkan cocokkan dengan jawabannya ini. Nah, bisa dilihat mana gaya yang betul, yang harus sama dengan gaya yang dibutuhkan, yaitu yang terakhir, gaya yang dilakukan oleh Adam, Hasan, dan Usman. Jadi untuk nomor 6 jawabannya sudah dapat, yaitu D. Untuk nomor 7 ini tentang pergerakan bulan. Bulan Perbani dan bulan purnama terjadi pada posisi nomor berapa? Jadi kita tahu bahwa bulan itu bergerak mengelilingi bumi. Nah, setiap posisinya bulan punya nama masing-masing atau disebut dengan fase-fase bulan. Ketika bulan berada di posisi antara bumi dan matahari dalam garis lurus, kita sebut fase bulan baru. Jadi penampakannya seperti tidak ada bulan. Setelah itu pada hari keempat, penampakan bulan seperti bulan sabit, namanya bulan sabit. Nah, perempat pertama ini bulan Perbani. Jadi dinamakan bulan Perbani karena bulannya itu nampak dari bumi hanya setengahnya. Lanjut itu bulan Cembung. Jadi setengah lebih sedikit ini bulan Cembung. Nah, ketika bulan itu tampak penuh, ini disebut dengan bulan purnama. Ketika bulan, bumi, dan matahari berada pada segaris lurus, jadi buminya di tengah. Dan selanjutnya ini masuk lagi bulan yang cembung, terus kembali ke 3/4-nya ini bulan Perbani, jadi tampak setengahnya. Kemudian mendekati matahari lagi, terlihat seperti sabit, namanya bulan sabit. Kemudian sampai segaris lurus lagi berada di antara bumi dan matahari, kembali ke fase bulan baru. Jadi kalau ditanya bulan Perbani, itu pilihlah pada posisi yang letaknya tidak segaris dengan matahari atau di sudut 90 derajat. Berarti kalau tidak nomor 3 ya nomor 7. Kalau ditanya tentang bulan purnama, berarti pilih bulan yang segaris dengan bumi dan matahari, namun tidak berada di tengah, alias berada di paling pinggir. Jadi urutannya matahari, bumi, kemudian bulan. Nah, di sini ini bulan purnama. Jadi bulan Perbani dan bulan purnama berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang disebutkan kedua itu nomor 5 ya. Berarti kalau enggak A ya D. Nah, tinggal 3 atau 4. Oh, ternyata nah di sini 3. Jadi, untuk nomor 7 jawabannya A. 3 dan 5. Nomor 8 mengenai getaran. Pertanyaannya adalah, manakah ayunan yang memiliki frekuensi terbesar dan periode terbesar berturut-turut? Nah, bisa kamu lihat perbandingan gambarnya. Ini yang membedakan adalah panjang tali, sudut, sama massa bandul. Nah, kalau ditanya tentang frekuensi dan periode, itu yang mempengaruhi adalah panjang talinya. Jadi silahkan yang kamu cermati panjang talinya saja. Massa dan sudut tidak berpengaruh. Prinsipnya apa? Periode itu berbanding lurus dengan panjang tali. Jadi semakin besar panjang talinya atau semakin panjang, maka periodenya semakin besar. Nah, padahal periode sama frekuensi itu berbanding terbalik. Maka untuk frekuensi,
kalau talinya semakin panjang atau semakin besar panjang tali, maka kebalikannya, frekuensinya semakin kecil. Nah, dari gambar KLMN, K itu menduduki panjang tali terkecil, sedangkan N itu panjang talinya terbesar. Nah, berarti yang berbanding lurus tadi periode, yang berbanding terbalik frekuensi ya. Nah, jadi untuk yang K, panjang tali terkecil, ini memiliki frekuensi terbesar. Untuk yang N, panjang talinya yang terbesar, periodenya juga terbesar. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah D. Untuk nomor 9 mengenai listrik statis, ini seperti pada paket 1 sebelumnya juga sudah dibahas tentang listrik statis. Nah, kemarin kita sepakati bahwa kalau tidak ada data deret ribu listrik, berarti kita pakai teori yang pertama yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu kalau sisir plastik itu digosok dengan wol, maka nanti sisirnya jadi negatif. Kalau sisirnya digosok dengan sutra, itu menjadi positif sisirnya. Begitu pula dengan kaca sama ebonit. Nah, coba kita analisis satu persatu. Jadi pertanyaannya, interaksi antara dua benda bermuatan listrik apabila saling didekatkan yang benar adalah... Nah, untuk mengetahui yang terjadi itu tolak-menolak atau tarik-menarik, berarti kita simpulkan dulu sisirnya jadi muatan positif atau muatan negatif. Nah, kalau sisir digosok dengan kain wol, maka muatannya menjadi negatif. Kemudian kalau plastik digosok dengan kain wol, nah ini sama juga negatif. Asumsikan sisirnya itu terbuat dari plastik ya, jadi sama-sama negatif. Kalau negatif ketemu negatif, pasti tolak menolak. Yang kedua, sisir digosok dengan kain wol bermuatan negatif, kaca digosok kain sutra, digosok dengan kain sutra berarti kacanya jadi positif. Negatif ketemu positif, seharusnya tarik menarik, bukan tolak menolak. Nomor 3, kaca digosok dengan kain sutra, kaca jadi bermuatan positif. Ebonit digosok kain wol menjadi bermuatan negatif. Positif ketemu negatif, ya tarik menarik. Terakhir nomor 4, kaca digosok kain sutra jadinya bermuatan positif. Kalau kaca digosok dengan kain sutra, oh sama, berarti ini juga positif. Positif ketemu positif, jadi harusnya tolak menolak. Nah, yang benar adalah nomor 1 dan 3. Jadi nomor 9 jawabannya D. Soal nomor 10 tentang pembuatan magnet menggunakan metode elektromagnetik. Jadi ada batang baja KL dibuat menjadi magnet, kemudian setelahnya itu diletakkan beberapa kompas. Nah, kompas mana yang posisinya benar? Berarti ini berkaitan dengan kutub utara dan selatan magnet. Diingat-ingat untuk kompasnya yang diarsir menggunakan kutub utara, yang tidak diarsir berupa kutub selatan. Berarti kita harus cari tahu dulu dari pembuatan magnet ini yang mana kutub utaranya, mana kutub selatannya. Jangan lupa dimodelkan dengan tangan kananmu menggenggam tetapi jempolnya diluruskan. Nah, seperti ini. Nanti jari-jarimu yang 4 kecuali jempol ini menunjukkan arah arus listrik, sedangkan ibu jarinya menunjukkan arah kutub utara. Jadi kalau misalnya listriknya kan muncul dari sini, berarti arahnya ke kiri terus ke atas. Nah, ini di depan logam ini ke atas, kemudian di belakangnya ke bawah. Yang atas, yang depan ke atas lagi, yang belakang ke bawah lagi.
Nah, kalau kamu genggam, itu arahnya seperti ini. Jadi 4 jarimu itu sesuaikan dengan arah panah arus listriknya. Nah, ini kan di depan logam itu ke atas, berarti rentangkan dulu tangan kananmu ke atas, kemudian genggam. Maka nanti jempolmu akan mengarah ke kiri. Nah, berarti bagian kiri itu adalah kutub utaranya. Tuh. Atau gambar satunya, ini ada arah arusnya ke kanan, kemudian di belakang logam itu ke atas, terus depan logamnya ke bawah. Rentangkan jari kananmu itu mengikuti arah arusnya. Nah, genggamannya seperti ini. Maka jempolmu akan mengarah ke kanan. Artinya yang bagian kanan ini merupakan kutub utara. Nah, kembali ke soal nomor 10. Untuk gambar baja KL ini dililiti kawat. Nah, ini arusnya naik ya, berdasarkan tanda panahnya arusnya naik, kemudian melewati belakang baja masih naik, kemudian melilit ke depan itu turun. Nah, bisa kita gambarkan arah arusnya seperti ini. Kemudian bayangkan kamu menggenggam baja KL, maka genggamanmu akan seperti ini. Jadi, untuk yang bagian depan baja ini arah jari-jari kamu itu ke bawah. Nah, kalau kamu menggenggam seperti ini, jempol kamu akan mengarah ke kanan. Berarti yang kanan atau yang bagian L ini merupakan kutub utara. Sebaliknya, K menjadi kutub selatan. Kemudian kita berikan kompas di samping-sampingnya seperti pada gambar. Nah, posisi kompas mana yang benar? Nah, yang paling gampang coba kita ke nomor 4 dulu, karena ini posisi yang gampang dianalisis. Jadi untuk L ini utara, maka posisi kompasnya seperti ini. Ingat tadi yang diarsir itu utara, yang tidak diarsir selatan. Nah, jadi nomor 4 ini apakah benar posisinya seperti ini? Nah, jadi apa benar nomor 4 posisinya seperti ini? Perlu diingat bahwa kutub magnet yang sejenis itu tolak-menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak sejenis tarik-menarik. Nah, kalau seperti ini, nomor 4, utara didekatkan dengan utara. Seharusnya tidak bisa berdekatan, karena mereka sejenis, maka saling tolak-menolak. Nah, seharusnya berarti nomor 4 ini salah. Kemudian kita ke nomor 3. Nomor 3 diposisikan seperti ini. Kompas yang kutubnya utara berdekatan dengan baja KL yang berkutub selatan. Kompas yang kutub selatan berdekatan dengan baja yang berkutub utara. Nah, ini sudah sesuai. Kutub yang tidak sejenis akan tarik-menarik, sehingga nanti posisinya seperti ini. Dan sudah benar posisinya di tengah-tengah, karena seimbang. Yang U ditarik S, yang S ini ditarik oleh U. Jadi nomor 3 itu benar. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2, kutub U ditarik S, maka berdekatan dengan S. Kutub S, kompas, berdekatan dengan kutub utara baja. Nah, ini sebenarnya benar, cuman posisinya itu seharusnya tidak di pinggir, melainkan di tengah seperti nomor 3. Kalau posisinya di sini, maka nanti agak miring. Si utara ini agak ke atas. Jadi posisinya miring. Tidak bisa tidak tengah-tengah seperti ini. Oke, jadi nomor 2 kesimpulannya salah. Nah, kita sudah dapat nomor 2 dan 4 sudah salah, berarti ya kita sudah dapat nomor 3 dan pasti tentunya 1. Nah, coba nomor 1. Kutub utara kompas berdekatan dengan kutub selatan baja KL. Oke, sudah benar. Cuman ini kalau menurutku sih seharusnya
si kompas nomor 1 ini memang agak miring ke kiri ya. Jadi selatannya agak miring ke kiri. Yang paling benar ya harusnya posisinya sejajar seperti nomor 4, cuman dibalik gitu. Oke, nomor 10 sudah ketemu jawabannya. Jawabannya D. Nomor selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. So, see you on the next video.